ketika pintu tahajud memanggil, ada pintu lain lagi yang memanggil. Pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati, hadis Al-Bukhari, baban yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh di surga itu ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu ini akan memanggil ahli puasa. Aina shaimun, aina shaimun. Puasa disebut dengan as-siyam. Orangnya disebut dengan shaim kalau laki-laki. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ya. Ahli puasa. Puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ingat as-siyam bukan as-siyab. As-siyam. As-siyam itu puasa. Ya. Saya baru turun dari bandara, saya lihat kemudian ada baligo besar. As-siyab katanya, baik. Tapi untuk ahli surga yang kedua ini yang spesial, as-siyam, orang yang rajin puasa. Jadi bukan cuma nunggu Ramadan. Pada Ramadan pengen Syawal. Dalam Syawal pengen Senin. Dalam Senin nunggu Kamis. Dalam Kamis nunggu pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang paling dahsyat, saking cintanya dengan puasa, ditunggu sampai dengan mengerjakan puasa Daud. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sedang puasa Daud, itu sudah puncak tertinggi puasa sunnah. Puncak tertingginya. Jadi kalau masuk misalnya Kamisnya mesti buka, jangan puasa. Orang yang biasa puasa Senin Kamis kemudian puasa Daud, maka ketika jatuh bersamaan dengan puasa Senin Kamisnya, pahalanya dituliskan sekaligus. Apa dalilnya? Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba mengerjakan amalan tertentu, rutin terbiasa dengan itu, tiba-tiba dia sakit atau punya halangan atau bahkan sedang safar dan tidak mengerjakan amalan itu, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang biasa puasa safar, karena safar dia buka, aw ala safarin, atau dia sedang safar, perjalanan jauh, tidak puasa di hari itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan. Yang paling dahsyat kalangan akhwat, ibu-ibu, emak-emak, dalam keadaan sucinya dia biasa baca Al-Quran, dia tahajud, dia puasa, dia sedekah. Tiba-tiba dalam keadaan masa haidnya, datang bulannya, dia libur salatnya, dia libur baca Al-Quran misalnya. Begitu dia tidak sholat, padahal dia biasa tahajud, biasa sholat sunnah, maka semua pahala sholatnya langsung dituliskan walaupun tidak mengerjakannya. Makanya saya katakan, rugi seorang muslimah dalam masa sucinya hanya mengerjakan amalan fardu saja. Karena saat masa haidnya yang dituliskan cuma itu saja. Nanti kalau sudah tiba menopause, sama aja dengan laki-laki, nggak ada batas. Makanya ayo coba berlomba. Maka dikatakan aina shaimun, aina shaimun. Mana ahli puasa? Ahli puasa. Maaf, yang tidak biasa puasa, yang tidak senang puasa, dia tidak akan masuk lewat pintu ini. Fa idza dakhalahu ughliqa, begitu masuk ditutup. Yang puasa Daud masuk. Tiba-tiba langsung nutup. Kok ditutup? Saya Daud juga. Daud apa kamu? Saya sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah maghrib sudah masuk Sabtu. Kalau belum biasa puasa, tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin, Ustaz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh, sebelum subuh sahur, zuhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat.